Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan kita dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari 1 Petrus 3:15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, interaksi sosial di tengah masyarakat pada umumnya dibangun atas dasar hukum tabur tuai. Itu kebaikan akan mendatangkan kebaikan, dan kejahatan akan mendatangkan kejahatan. Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan menerima perlakuan dan perbuatan yang baik dari mereka. Sebaliknya, apabila kita melakukan hal yang jahat kepada orang lain, maka kita akan menerima pembalasan perbuatan yang jahat dari mereka. Karena itulah Petrus berkata, dalam 1 Petrus 3:13 demikian, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Idealnya seperti yang kita katakan di atas. Apabila kita melakukan perbuatan baik, kita akan menerima hal yang baik. Dan apabila kita melakukan hal yang jahat, kita akan mendapat balasan kejahatan. Tetapi dalam konteks melakukan perbuatan baik untuk menyatakan dan mempertahankan kebenaran, tidak semua orang dapat menerimanya dengan baik. Orang yang menyimpang dari kebenaran dan melakukan kejahatan tentu tidak akan menyukai orang yang mengatakan kebenaran. Orang yang jahat akan berusaha untuk menyingkirkan, menganiaya, bahkan membunuh orang yang mengatakan kebenaran. Karena kebenaran yang disuarakan tersebut menelanjangi kejahatannya, dan hal itu adalah ancaman bagi kesenangan dan dirinya. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak pejuang keadilan dan hak asasi manusia yang mati dengan tragis dan dengan cara yang misterius. Contohnya di Indonesia, kematian Munir, salah satu yaitu aktivis pejuang hak asasi manusia, sampai sekarang kematiannya masih meninggalkan misteri. Dalam konteks mempertahankan iman, sejarah mencatat banyak orang Kristen yang dianiaya dan dibunuh karena mempertahankan imannya. Bagi orang-orang Kristen dahulu, mempertahankan apa yang mereka yakini tidaklah selalu mudah. Mereka menghadapi penganiayaan selama berabad-abad di tangan berbagai penguasa Romawi. Orang-orang Kristen di zaman dulu, terutama di masa awal penyebaran agama Kristen, menghadapi kematian yang sadis dan keji yang tidak bisa dibayangkan di tangan para penganiaya mereka. Contoh dari mereka yang mati martir adalah Stefanus mati dilempari dengan batu pada tahun 34. Yakobus anak Zebedeus dipenggal pada tahun 44. Filipus mati dengan cara disalibkan pada tahun 54 di Ethiopia. Matius mati ditombak menggunakan halberd, yaitu senjata khas Jerman kuno. Yakobus muda meninggal akibat dipentung setelah sebelumnya disalibkan dan dilempari batu. Matias dipenggal, dan lain-lain, masih banyak lagi yang martir untuk mempertahankan imannya. Dalam menghadapi penderitaan, bahkan sampai mati martir, Petrus menasihatkan jemaat mula-mula di dalam 1 Petrus 3:14 dengan berkata demikian, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Petrus melanjutkan nasihatnya di 1 Petrus 3:17 demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Petrus mengatakan bahwa orang yang menderita karena kebenaran, yaitu mereka yang mempertahankan iman, akan berbahagia. Karena mereka telah ikut ambil bagian dalam penderitaan yang dialami Kristus di dalam kematiannya di kayu salib. Dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan karena mempertahankan iman,
orang percaya dinasihati Petrus supaya tetap menguduskan Yesus di dalam hatinya dan siap sedia senantiasa mempertanggungjawabkan iman dengan lemah lembut dan sopan. Di dalam renungan hari ini, yaitu dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16, dia berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa sekarang ini dalam konteks Indonesia, kita diperhadapkan dengan banyak cemoohan terhadap ajaran orang Kristen, baik di media-media sosial maupun dalam kehidupan yang nyata dalam kehidupan keseharian. Ada rumah ibadah yang ditutup dengan paksa. Mendirikan gereja harus melalui pergumulan dan jalan yang panjang. Untuk naik jabatan sebagian orang percaya dipersulit, bahkan ditekan. Dan masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi semua yang kita hadapi sesungguhnya tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan jemaat mula-mula yang banyak mati martir. Maka untuk itu, firman Tuhan hari ini berseru kepada kita. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Menghadapi semua kesulitan dan penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus, berbahagialah dan jangan takut. Mereka bisa saja mempersulit, menyakiti bahkan membunuh kita, tetapi mereka tidak dapat menutupi kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak dapat membunuh jiwa kita. Karena itu, kita harus tetap menguduskan Yesus dalam hati kita dan harus tetap siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita dengan hati yang murni, kata-kata yang lemah lembut dan sopan. Selamat mempertanggungjawabkan iman percaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, biarlah kami diteguhkan menjadi hamba yang setia, memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang yang bertanya tentang pengharapan yang ada pada kami. Perlengkapi, kuatkan dan mampukan kami untuk melakukannya. Dibimbing Roh Kudus dan dengan kekuatan yang dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menguduskan Tuhan Yesus dalam hati. Selamat mempertanggungjawabkan iman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.